Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di pagi ini kalian masih sehat ya? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita lanjutkan pertemuan berikut ini, yaitu kita masih membahas teks eksplanasi. Kalian masih sehat ya? Masih semangat ya di pagi ini? Meskipun pembelajarannya masih jarak jauh. KD atau kompetensi dasarnya yaitu 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu selama mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menentukan pola-pola pengembangan teks eksplanasi. 2. Menyusun teks eksplanasi. Sekarang kamu perhatikan ya, di sini yang kita bahas yaitu pola pengembangan teks. Apa itu yang dimaksud dengan pola pengembangan teks? Yaitu pola yang menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembaca dalam teks ya. Di sini jenis-jenis pola pengembangan teks eksplanasi ya. Ada 2 yaitu pola kronologis dan pola kausalitas. Nah, kamu perhatikan contoh yang berikutnya ya. Nih, tadi pola pengembangan teks eksplanasi ada 2, yaitu pola pengembangan kausalitas dan pola kronologis. Ini di sini penjelasannya mengenai pola pengembangan kausalitas. Yang dimaksud pola pengembangan kausalitas yaitu pola yang menggunakan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya. Proses itu dapat disebut juga proses kausalitas. Ini contoh pola pengembangan kausalitas. Tsunami merupakan salah satu peristiwa alam yang dapat mendatangkan bencana bagi lingkungan dan makhluk hidup. Tsunami yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan terjadi karena adanya pelepasan energi dalam bentuk sangat besar dari arah lautan menuju daratan. Pelepasan energi ini biasanya dipicu oleh fenomena alam, baik berupa gempa bumi atau erupsi gunung berapi. Meski begitu, tidak semua gempa bumi dan erupsi
gunung berapi di daerah perairan dapat menyebabkan tsunami. Nah, itu tadi merupakan contoh paragraf yang menggunakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, sekarang pola pengembangan kronologis. Apa itu yang dimaksud dengan pola pengembangan kronologis? Yaitu menyusun teks eksplanasi dengan pola, yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubungnya yang menunjukkan keterangan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, sekarang penjelasan berikutnya mengenai contohnya. Kalian perhatikan ya. Di sini contoh pola pengembangan kronologis. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia telah menunjukkan tanah seluas 56 km persegi di Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian dibangun sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana pada tahun 1988. Lalu pada tanggal 15 Desember 2011, museum diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di situ yang menunjukkan konjungsi kronologis atau yang menunjukkan kata hubung waktu, kata kemudian, lalu, ya. Jelas ya, itu yang dimaksudkan pola pengembangan kronologis. Nih, sekarang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Pertama, menentukan topik. Kedua, mengumpulkan bahan dan referensi. 3. Menyusun kerangka teks eksplanasi. 4. Mengembangkan kerangka tersebut. Setelah dikembangkan selesai, ya. Nomor 5 yaitu menentukan judul. Selesai menentukan judul, bisa diedit, bisa kita revisi apakah teks itu sudah baik, ya, atau sudah betul. Ini merupakan contoh teks eksplanasi singkat bencana alam kekeringan. Kamu perhatikan ya, paragraf pertama, kekeringan merupakan bencana alam yang akan terjadi bila curah hujan rendah dan minimnya jumlah pohon di suatu daerah. Hutan dan pohon bisa menyimpan air. Jadi, ketika daerah kekurangan pohon, maka kekeringan bisa juga terjadi. Paragraf pertama. Kedua, dampak kekeringan bisa mengganggu kegiatan masyarakat seperti memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Industri yang mengandalkan air juga akan dirugikan. Beberapa masyarakat percaya dengan mitos bahwa membuat asap bisa mengundang hujan turun dan menanggulangi kekeringan. Paragraf selanjutnya, pada dasarnya sebaiknya setiap rumah punya persediaan air masing-masing. Penggunaan air juga sebaiknya lebih dihemat lagi untuk jaga-jaga apabila nanti kekeringan datang melanda.
Itu tadi merupakan contoh teks eksplanasi singkat mengenai bencana alam. Dari contoh tersebut bisa kita jelaskan seperti ini. Topik yang ada pada teks contoh tadi yaitu bencana alam. Judulnya kekeringan. Pertama, ya, yang setelah topik, judul, kalian juga perlu menyusun kerangka. Menyusun kerangka, kalian berdasarkan struktur teks eksplanasi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Paragraf yang ditunjukkan dengan warna kuning. 2. Proses kejadian. Paragraf yang ditunjukkan dengan warna pink tadi ya. Yang ketiga, ulasan. Paragraf yang ditunjukkan dengan warna biru. Kalian sudah jelas ya? Kalau sudah, nanti ada tugas membuat teks eksplanasi ya. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai pola pengembangan teks eksplanasi dan menyusun teks eksplanasi. Tugas pertemuan keempat ini silahkan menjawab soal pilihan ganda yang berada di Google Form berikutnya. Jangan lupa menulis nama, nomor, dan kelas biar mudah nanti mengoreksinya. Sekian, terima kasih ya. Sebelum mengakhiri, pesan Ibu, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Selain itu, pesan yang berikutnya, tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.